Jadi sering alhamdulillah sama adik-adik itu macam adik-adik angkat semua Ustaz. Entar, kok saya mencium bau-bau kemunafikan di sini ya. Cut, please. Jangan dimasukkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita yaitu Podcast Trend. Pada kesempatan kali ini kita mengundang salah satu, bahkan lebih dari satu, yaitu Minas Suyuh, ya, daripada saksi yang dulu hutan sekarang menjadi semi kota, ya, yang dulu hanya banyak pepohonan sekarang banyak gedung menjulang tinggi. Ini dia para alumni angkatan pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Ustaz Fahri, ada Ustaz Syakir, ada Ustaz Abiyu, ada Ustaz Maghir, ya. Ini termasuk daripada orang yang pertama menyaksikan bagaimana IBS berdiri. Dari yang dulu dulunya mana Mas ya? Lokal pertama dulu. Lokal pertama dulu ada di ujung sana ada Ustaz. Itu macam enggak lokal itu Ustaz. Berarti perumahan. Enggak, kosong. Kosong ya. Cuma ada saung satu untuk kami belajar, ada asrama dua. Itu pun enggak pakai untuk tidur Ustaz. Jadi gini, Ustaz. Kita tuh awalnya tuh 3 bulan pertama ya Ustaz Abiu ya. Asramanya di perumahan Perumahan Mayang Asri. Mayang Asri. Iya, waktu itu memang Itu akses menyewa atau apa? setahu ana sewa. Sewa. Karena pada akhirnya rumah itu nggak dipakai lagi, nggak dilanjutin lagi. Kan cuma 3 bulan gitu. Ya, waktu itu saya masih ingat pertama baru datang pas registrasi awal ya. Registrasi awal ya, melihat pesantren ini ternyata belum ada bangunan yang berdiri. Ada bangunan berdiri cuman masih nampak tiang, pondasi. Ana ingat itu gedung Mesir. Gedung Mesir. Ya. Pertama yang dibangun ya. Ya, gedung Mesir pertama dibangun. Dan itu sempat bikin shock ya. Shock gimana ya menyebutnya? Kaget gitu. Karena nggak sesuai ekspektasi. Gitu. Itu uniknya awal-awal Ana masuk di IBS. Jadi sedangkan selain gedung yang belum siap, ada saung yang berdiri. Saung yang berdiri. Itu saungnya masih ada saungnya? Saungnya masih ada, cuma sudah banyak renovasi kayaknya. Nama saungnya itu Badar. Saung Badar. Cuman kalau sekarang itu udah namanya Hunain. Tepat di samping gedung Irak. Dan gedung Irak itu dulu pastinya tidak ada. Di situ ada WC. Jumlahnya 4 WC. 4 WC. Nah, kemudian itu khusus ikhwan. Ikhwan ya. Di akhwatnya kan ada juga dikasih satu saung. Saung kondak. Asramanya kalau yang di Ahwat gimana? Nah, kalau untuk asrama ya di perumahan juga. Perumahan juga gitu. Seingat ana itu kalau untuk ikhwan itu ada 4 rumah, 3 untuk santri, 1 untuk pembinanya. Pembinanya, mana masih ingat waktu itu pembinanya di rumah itu ada Ustadz Khairuddin. Insyaallah udah jadi kiai kita sekarang. Kemudian ada Ustadz Asmar yang sekarang udah jadi kepala LPM. Ya. Kemudian ada namanya Ustadz Khairul Ashari. Ya, itu 3 itu pas 3 kan. Kemudian akhwatnya berapa rumah ya Sabi? 3 rumah juga. 3 rumah juga. Berarti 4 sama ustazahnya ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, kenapa dulu memilih masuk IBS? Oke, dari Ustadz Fahri dulu. Kenapa antum bisa? Ini ngomong perkenalan belum kayaknya nih. Tua Ika ya. Iya, Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fakhri ya. Alhamdulillah angkatan pertama ya. Ini kawan-kawan angkatan pertama semua ya. Apa namanya? Nama marhalahnya? Kami Robbani Generation ya. Angkatan Coba, Robbani. Ya mungkin ada inspirasi dari situ juga ya Ustadz ya. Mungkin dari endorse? Bukan. Nggak ya, ada, bukan. itu nggak ada. Jadi ketika itu memang lagi merek radio. Oh, merek radio ada juga. Alma mater kami itu di belakangnya itu logo Robbani ada Kayak radio. sinyal radio. Iya. Itu kami jalan keluar orang kira kami Tim. pegawai radio FM. Dulu ada radio Robbani FM Robbani di FM, Pekanbaru, iya, di 96,4 kalau nggak salah. Masih apa? Oke, lanjut. Fakhri angkatan pertama di IBS. Saya masuk IBS itu
tahun ketiga ya, tahun ketiga. Beda mungkin dengan kelas tiga ya? kelas 3 SMP. Mungkin beda dengan 3 teman yang lain ya. Kalau mereka memang dari awal pondok ya, seperti yang diceritakan Ustaz Magiril, itu dari belum ada apa-apa pondok itu, mereka udah masuk. Kalau saya tahun ketiga. Tahun ketiga. 8, 9, 10, 2010. Tetapi memang ketika itu seperti yang diceritakan sama Giril, saya pernah juga datang ke sini sebenarnya ya. Awal-awal mereka udah memantau ya. Udah memantau awal-awal pondok ini mau dibangun. Awal-awal lah masih jalan oren dulu ya, tanah timbun. Saya udah datang, cuma memang ketika itu orang tua belum mengizinkan ya. Kan beda nih, background orang tua kita beda masing-masing ya. Kalau orang tua lain, oh saya percaya 100% gitu. Jadi langsung meskipun kondisi seperti itu mereka langsung masukkan. Kalau saya ketika itu mungkin orang tua ya, mungkin masih ragu ya, jadi belum masuk. Tahun ketiga udah mulai pembangunan nih kan, udah mulai nampak, santri udah mulai banyak, baru alhamdulillah tahun ketiga saya bergabung gitu. Alasannya memang abang sendiri ya, yang dia backgroundnya tarbiyah di kampus, dia menginginkan lah ada salah satu adiknya yang bisa sekolah di sekolah tarbiyah juga ya, biar di situ visi misinya, kemudian kelak masa depan adiknya itu bisa lebih cerah gitu ya, beliau inginkan gitu. Tidak hanya keinginan dunia ya, tapi juga mungkin karakternya, amal ibadah dan sebagainya, dia menginginkan yang lebih baik gitu. Makanya saya dimasukkan, dan saya juga alhamdulillah bukan karena keterpaksaan tentunya, memang sangat senang ya. Sangat senang, tidak ada sedikit pun dipaksa oleh orang tua dan keluarga. Sangat senang bertemu dengan orang-orang hebat pada masa itu, angkatan pertama ya, Ustaz Syakir, Ustaz Abiyu, Ustaz Magiril, dan semua kawan-kawan lainnya. Itu kalau saya. Kalau asal antum dari mana? Asal saya tinggal di Tapung. Tapung. Ya, di Tapung. Udah masuk Tapung tapi dekat perbatasan dengan Kilo 6 ya? kilometer 7, Garuda Sakti kilometer 7. Nah, dekat. Berarti sebelum masuk IBS tuh SMP di mana? Kan kelas 3. Oh iya. SMP di mana? Saya 2 tahun SMP-nya itu di Pondok Pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampar. Oh, bangkit Di Kampar Timur. mau ke Bangkinang itu ya. Ya, mau arah ke Bangkinang, di situ 2 tahun. Karena memang ada juga abang yang di situ. Jadi ibaratnya ini udah ada abang nih, ikut abang aja lah gitu ya. Alhamdulillah tahun ketiga itu baru saya dipindahkan ke IBS tahun ketiga. Alhamdulillah jadi alumni SMP juga karena tahun ketiga kan, nggak hanya alumni aliyah tapi SMP juga di IBS. Berarti emang kemauan sendiri. Kemauan sendiri alhamdulillah. Ya. Karena kita tahu yang sekarang nih ya, kebanyakan pondok itu ya mungkin yang mau sedikit bisa dibilang bisa dihitung jari lah. Rata-rata ya karena orang tua. Karena orang tua. Entah itu karena bandelnya. Bahkan ada sebuah statement, masukan anak nakal berharap keluar baik. Oh, kayak bengkel gitu kan jadi. pondok bukan bengkel istilahnya. Iya. Oke. Selanjutnya Ustaz Syakir, tafadhol. Kenapa dulu memilih IBS? Perkenalan dulu atau langsung? Oke. Tahu nanti ada yang nyangkut. Jomblo fisabilillah. Stay halal ya. Lillah ma'allah fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya Said Muhammad Syakir. Mungkin kalau ada adik-adik angkatan 2, 3, 4, 5 masih ingat kan dengan Abang Soleh? Atau dengan Abang Ramah dulu sering dipanggil sama adik-adik Ustaz. Ya, Abang Ramah, Abang Soleh, baik hati kan. Jadi sering alhamdulillah sama adik-adik itu macam adik-adik angkat semua Ustaz. Entar, kok saya mencium bau-bau kemunafikan di sini ya? Cut, please. Jangan dimasukkan ini. Apa lagi? Asal Pekanbaru. Alhamdulillah masuk IBS dari awal IBS berdiri sampai tamat tahun 2014. Alhamdulillah insyaallah. Kenapa Ustaz memilih IBS dulu? Kalau memilih IBS sebenarnya saya tidak memilih IBS sama sekali Ustaz. Kok bisa masuk IBS? Bisa diceritakan? Jadi ceritanya itu bahkan sebelum saya lahir. Serius Ustaz. Berarti udah tertulis di lahul mahfuz. Enggak, ya pasti qadarullah. Jadi kan dulu ada abang aturannya Ustaz. Abang al-qadarullah wafat. Jadi orang tua nazar lah kan, kalau saya punya anak yang kedua ini, saya nazar masukkan ke pondok Ustaz. Lahirlah saya yang jadi korban ini Ustaz. Tapi korban dalam kebaikan. Allah. Dan saya juga senang dengan hal itu alhamdulillah.
Tamat SD langsung dikirim ke Gontor awalnya Zat. Gontor. Gontor Jawa SD Timur. di mana? Pekanbarunya mana? SD 010 Snaplan. Oh, Senapelan. Ya, lapangan Bukit kan. Tamat SD, berangkat ke Gontor. Sampai Gontor sana anak SD masih kecil Zat. Langsung dikirim jauh sama dari orang tua, pusing lah kepala kita. Itu berangkat sendiri atau Sama bapak. sama bapak ya? Nah, sampai Gontor nggak betah. Nggak betah, itu udah. Berarti itu udah masuk, udah resmi diterima? Belum, masih sabar ya, ya. sabar belajar. Ya. 2 minggu pulang ke Pekanbaru. Mhm. Sampai ke Pekanbaru nenek wafat. Di sana jumpa sama Ustadz Misron. Ustadz Misron nawarkan ini ada pondok ini insyaallah bagus kata beliau. Tapi emang bagus alhamdulillah. Insyaallah. Ditawarkan masuk IBS. Kata saya waktu habis pulang Gontor tersebut masuk SMP, san. Ditawarinya SMP ya gitu? Ditawarin orang tua ke SMP. Rupanya masuklah saya kembali ke pondok yang bernama IBS alhamdulillah. Itu gimana perasaan antum pertama kali masuk? Pertama tidak senang pasti, San. Tapi semakin berjalannya waktu, ini adalah sesuatu hal yang paling saya syukuri, salah satu hal dalam hidup saya. San. Masya Allah. Syabun nasya'a fi ibadatillah azza jalla jalaluh. Lanjutannya? Apa itu, Sa? Udah selesai. Udah, beliau udah pusing gitu. Jangan dilanjut-lanjutin lagi. Silakan akhi. Terus sekarang akhirnya ke Maroko ya? Ke Maroko. S1, S2? S1. Berarti nggak ada jeda, nyambung ya, 1, 2? Enggak ada jeda, San. Lanjut alhamdulillah. Berarti itu full beasiswa atau Full beasiswa dari Kemenak. San. termasuk asrama, uang jajan? Asrama agak cuma dikasih uang jajan per bulan sekitar 1.700.000 lah Rupiah? rupiah. Cukup di Maroko segitu? Sangat cukup, cuma nanti tambah-tambah sedikit lah, San. Alhamdulillah. Tergantung orang juga, Sat. Kalau makan ubi, nasi bisa insyaallah, Sat. Berarti sekarang masih dokter ya? Nah, sekarang lagi program S3 dokter insyaallah, Sat. Apa namanya? Kalau S1, S2, S3 sama jurusannya sama? Jurusannya beda. S1 apa? S1 kemarin ngambil Quran hadis, S2 ya? S2 ambil teologi, akidah. Sama S3 linear sama jurusan S2. Berarti yang linear S2, S3? S2, S3. Semoga sukses. Cuma satu fakultas dia, Sat. Oh, masih satu rumpun lah ya? Satu rumpun. Masih bisa lah. Masih bisa digoyang nanti. Oke, selanjutnya Ustaz Abiu. Saya tafadhol Ustaz untuk menceritakan bagaimana awal masuk ke IBS. Kok bisa memilih IBS? Apakah mencari sendiri atau dapat info dari siapa? Tafadhol. Baik, pakai bahasa Arab sedikit depan ini kan. Tafadhol. Biar kelihatan alumni juga. Allah. Kharij minal Mishri. Ya, nama saya Anugrah Abiyu Muhammad Karamahaga Tarigan. Berarti bermarga ya? Tarigan tuh? Bermarga secara turun temurun bermarga, tapi kalau di akte nggak ada. Nggak ada. Tapi untuk bahasa dan apa dari itu masih bisa ya? Oh, tidak bisa, jelas ya. Itu jelas tidak bisa. Asli mana? Ustaz? Asli Pekanbaru. Air dingin. Bukit Raya, Marpoyan. Nggak ada air panas di sana ya? Harusnya nggak ada ya, katanya namanya air dingin ya. Tapi nyatanya panas juga di mana-mana. Beliau ini salah satu santri yang paling panjang namanya. Kalau ada perkenalan pasti itu. Berarti dulu waktu masih UN dulu kan? Masih UN. Itu gimana misi? Iya, disingkat Ustaz. Itu sudah pasti. Karena kalau UN tuh saya ingat jumlah 21. Oke, Zat, lanjut Zat. Ya. Sebenarnya sama ya. Intinya kita semua ini mengalami satu fase perjuangan kita di IBS ini. Saya ingat betul kita itu ujian penerimaan masuk IBS, walaupun angkatan pertama kami ada ujian tulisnya, Ustaz. Enggak, siapa yang masuk ya terima ya, walaupun enggak siapa yang mau masuk ini. Iya, enggak, walaupun pada faktanya terima juga semua ya. Nah, itu kami ujian masuk, saya ingat ujian masuknya di Jalan Nangka di kantor IKADI. Iya, dekat Kantor IKADI lama. Nah, di situ ada maket sekolah. Ya kan kita tidak datang ujian di tempat sekolah ini ya. Ada maket sekolah, saya nggak tahu maketnya itu sekarang di mana. Itu gedungnya sudah berdiri, bagus, tegak, luas, ada lapangan bolanya, masjidnya besar dan sebagainya. Melihat itu, mungkin yang datangnya tadi yang nggak tertarik masuk pesantren, lihat sekolah yang semewah itu jadi wah, tertarik jadinya. Sekolah apa ini? Jarang-jarang ada sekolah Islam pada saat itu di Pekanbaru punya bangunan fasilitas semewah itu. Pasti yang datang, wah ini berubah pikiran.
Yang wajah-wajahnya tadinya lesu mau ujian jadi semangat itu kan. Semangat ya. Nah, Rupanya ikutlah kita ujian ya kan. Ya ujian pada dasar ujian-ujian. Dan saya sendiri sebenarnya tidak ya sama orang tua juga tidak diberitahu untuk datang ujian gitu. Karena sebelumnya saya udah diterima di salah satu SMP negeri di Pekanbaru. Terfavorit ya waktu itu ya. Pada saat itu terfavorit Iya, ya. iya, iya. Nah, ikutlah ujian. Selesai ujian, keluar nama. Datanglah kami ke IBS ini gitu. Saya ingat betul saya datang orang terakhir santri yang datang. Jalannya sama, ini masih sama. Ketika saya datang acara pembukaan sudah selesai. Dan datang ke sini tidak ada apapun kecuali sebuah tenda. Saya berpikir jangan-jangan jalannya salah nih. Iya, iya. Tempatnya bukan salah. Dan sudah tidak ada orang pada santri semua sudah ke asrama pada saat itu gitu. Saya datang kemudian ketemu sama Ustadz Asmar. Yang mungkin orang terakhir kayak di sini. Dan beliau kemudian musyrif saya juga pada saat itu. Saya ingat C3. Perumahannya itu blok C nomor 3. Namanya Abu Bakar ya. Abu Bakar, ini kawan sekamar saya. Ya, serumah. Bukan sekamar. Ya, serumah. Serumah. Ya, saya sekamarnya sama Anugrah dan Ada Ja'far, sama Ja'far. ada Merido. Nah. Gitu. Oh ya, tentu sekamar ya. Ya, ini kemudian ke sana sampai ke rumah kok jadi perumahan. Sekolahnya yang mana? Mungkin ini masih orientasi. Namanya pesantren pasti ada orientasinya. Mungkin ini digembleng dulu nanti baru dibawa ke tempat yang asli ya. aslinya. Ya, jangan langsung diberikan kemewahan-kemewahan dunia nanti Masya tidak Allah. tidak siap dia kan, malah menjadi Betul. muncul hubbud dunyanya. Nah, maka diuji dulu dengan hal-hal seperti ini barulah nanti dibawa. Ketika lolos orientasi baru dibawa Ya, tadi. ya masih gitu, masih pikiran pada saat itu masih sampai saat itu gitu ya. Dan saya ingat sekali ketika dibawa Ustaz Asmar ke sana, saya bawa gelas aqua nih, habis gelas aquanya kosong. Ketika kosong saya pijak, bunyi kan, dor gitu ya, langsung dicubit sama Ustaz Asmar. Wah iya berarti orientasi nih, ya kan? Masa santri baru belum ngapa-ngapain udah dicubit ya kan? Wah, orientasi. Tetapi ternyata berjalan sekian bulan nggak ada perubahan kok di sini aja rumahnya. Dan fakta dulu ya, fun fact-nya, bagian ikhwan ini pertama kali bukan di sebelah sini. Tapi kami ada yang mengisi di sebelah sini. Betul. Oh, Samping Ahwat. Oh, Saya- belakang Mesir ya. Ya, kenapa kami pindah ke sana? Karena asramanya apa nama asrama yang depan gedung kantor guru sekarang? Mesir. Itu Mesir. Nah, kenapa itu menjadi tempat akhwat? Karena itu bangunan itu sudah jadi, sedangkan bangunan sebelah sana belum jadi. Palestina. Palestina. Ketika kami pindah, kami tinggallah di bangunan yang tidak jadi. Nah, alasannya itu yang pertama. Saya ingat alasan kedua, karena di sini WC-nya jauh. Oh gitu. WC-nya terpisah dari asramanya. Sehingga kalau akhwat malam-malam harus ke WC, wah, takutnya terjadi sesuatu yang tidak gelap jauh. Nah, dikorbankanlah kami yang ikhwan. WC itu ya jaraknya cukup jauh seperti yang cerita sama kita tadi, asrama di sana WC-nya jauh ke sana. Nah, jadi seperti itu kisah. Ini belum lagi kisah Ustaz Syakir dipatok ular. Alhamdulillah masih Alhamdulillah karena dipatok ular lah sekarang menjadi dokter gitu kan. Aneh masih ingat ular yang dipijat tuh ular lagi kawin gitu. Nah, dan yang menyelamatkan beliau adalah Kiai Kiai Khairuddin. Masya Allah. Jadi ada hubungan batin yang erat antara calon Itu dokter enggak hubungan batin, itu utang nyawa. antara Ustadz Syakir ini dengan Kiai Khairuddin. Masya Allah. Nah, saya kira-kira begitulah. Dan saya juga sendiri baik SMP ataupun SMA itu kedua-duanya masuk ke IBS memang karena takdir Allah. Jadi sudah ditulis di Lauhil Mahfuz anugerah Abi Muhammad Karomahaga itu harus di IBS sampai selesai gitu ya. sampai selesai. Ya, itu nggak bisa dilawan. Jadi saya hanya mereka ulang apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Saya sudah diterima di SMP favorit, masuknya ke IBS SMP. SMA saya mendaftar di SMA Plus. Seleksi pertama termasuk yang tertinggi, seleksi kedua masuk yang tertinggi, seleksi ketiga tidak lulus. 90 yang di Kubang. SMA Plus yang di Kubang. Akhirnya kembali lagi ke IBS. Ini sudah takdir Allah yang luar biasa gitu. Seperti yang dikatakan Maki Ustaz Syakir gitu. Takdir yang paling enak itu adalah kita ditakdirkan oleh Allah untuk yufaqihu fiddin gitu kan. Karena keinginan untuk faqih dalam agama itu bukan keinginan kita, tapi bunyi hadis kan may yuridillah, tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Utul ilma.
Walaupun ini- sebenarnya antum sempat kecewa waktu itu ya. Ya, Ya, kecewa. merajuk nggak jelas ya kelakuannya Itulah. waktu itu berbulan-bulan ya. Allah. Nah, gitu kira-kira Ustaz. Itu story shortnya ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya antum selesai 6 tahun ya. Selesai 6 tahun. Itu langsung ke Mesir, ikut seleksi ke Mesir ya. Ya, itu pun saya ingat seleksi ke Mesir juga dijebak juga ya. Karena saya kelas IPA, ini kan agama saya IPA sendiri. Di Al-Azhar ambil jurusan apa? Sejarah. Oh, tarikh ya. Tarik. Jadi dijebak juga ya. Ya, bukan dijebak. Semua dijebak itu bahasa manusia ya. Skenario lah. Nah, skenario Allah itu sudah pasti dan tidak bisa kita ubah. Ya, selanjutnya Ustadz Magiril, tafadhol Ustadz, untuk menceritakan sabab-musabab antum bisa termasuk di IBS. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ana Muhammad Magiril Adaha, asal dari Rumbai Pesisir, tepatnya di dekat Dana Buatan, bukan dalam danaunya saya, gitu. Tapi itu emang dananya dibuat. Ya jelas dong. Ya, itu panjang lagi sejarahnya. Jangan cuma antum tanya pula lagi sejarah Dana Buatan. Gitu. Ya, kalau untuk menceritakan sejarah awal, apa yang dikatakan Ustaz Abiyu sama. Serius, ana salah satu orang yang tidak menyangka menjadi angkatan pertama. Berarti antum juga yang merasa terjebak atau dia dikiranya bangunannya bagus. Ya, Tersebut. Penipuan kalau bahasa publik. sekarang mungkin prank gitu ya, atau prank gitu. Cuma ini subhanallah prank dalam kebaikan gitu. Kalau niat untuk lulus SD ke pesantren itu udah niat paling utama nih. Karena kenapa anak pengen langsung masuk pesantren? Karena ini anak merasakan lingkungan SD itu sudah tidak sehat gitu waktu itu kan di negeri. Iya, negeri. Karena anak masih ingat satu kelas anak itu kayaknya perokok semua. Gitu kan, tuh bayangkan udah kelas 6 pada perokok semua gitu. Pada zaman itu ya. Iya. Anak masih ingat waktu itu yang nggak ngerokok cuma 2 orang. Anak satu sama teman anak orang Kristen. Gitu. Tapi nggak semua SD, Sat. SD beliau aja seperti itu. Ya bisa dikatakan lah. Ya, anak kan bilang SD anak gitu kan. Jadi ya udah niat sama orang tua pengen masuk pesantren dan anak ingat waktu itu ya pesantren anak inginkan waktu itu Babu Salam gitu. Awalnya Babu Salam. Cuman qadarullah Umi Ana bilang, "Bang, ini ada pesantren apa namanya Al-Ihsan, Al-Ihsan School. Ada brosurnya." Di brosur itu anak masih ingat, itu ada Kiai Misron, ada Menteri Pemuda dan Olahraga, ya Jasa Daud waktu itu meresmikan batu pertama. Cuman di foto itu sama maketnya ceritakan Ustaz Abiyu tadi. Ya, anda lihat, ya gitulah. Kemudian masuk ya, daftar, alhamdulillah niat kita lurus kan, karena Allah Ta'ala ingin kebaikan, karena keinginan dapat teman-teman orang-orang soleh itu kuat. Masya Allah. Karena emang udah letih di selama SD itu gak enak dapat pembulian terus tuh, dihina, di apa gitu kan. Ya alhamdulillah bertemulah dengan orang-orang soleh nih, gitu kan. Jadi sebuah berkah ya bisa bertemu dengan mereka. Ya betul. Ya begitulah, karena tanah lapang semua Sabi ya, out of the mind lah gitu ya, tak pernah terpikirkan. Ternyata belum ada bangunan sama sekali. Gitu. Cuman ternyata Ana bersyukur menjadi santri pertama di pondok ini, yang terpikir oleh Ana waktu itu, wah ini bisa menjadi pengukir sejarah nih di IBS nih gitu. Dan kemudian ya plusnya tuh santri pertama tuh nggak ada senior, jadi nggak dapat senioritas gitu. Alhamdulillah begitu. Ya, itu cerita singkat. Iya, cerita singkat. Boleh tahu berapa orang waktu angkatan pertama masuk? 24 ya. 24 Ikhwan. Ikhwan ya. Ikhwan. Awal kalau nggak salah 21 ya. Ada 17. 22. Belasan enggak? Ada yang masuk nanti. Ahwat. Sudah. Enggak, 21, 22. Iya. Kurang pasti. Dan dari Tapi 20 kami tamat 28. 28 ya. Dari 24 tuh semuanya melanjutkan sampai selesai. Melanjutkan dan bertambah. Dan bertambah. Ada yang keluar juga, Sat? Ada juga. Ah, ya. Di SMP. SMP. Latif. Kayak Ya, betul itu keluar ketika SMA. Tapi kan tamat di SMP ya tamat. Oh gitu. Cuma aliyahnya nggak di sini. Aliyahnya enggak di sini. Berarti emang 24 dengan berapa gedung rumah? rumah ada 8 lah.
Ya tiga asrama, 3 rumah untuk asrama. Iya. Bagi ikhwan. Berarti Ustaz Khairuddin, Ustaz Asmar, Ustaz Khairul. Khairul, Kalau ustazahnya ada Ustazah Istiharo. istrinya Ya, Kirmi. Dulu tuh semua nggak ada nikah kan? Ustazah Yuyun. Yang ya Ustazah Yuyun, Yang udah nikah itu Ustazah Yuyun. Wiwi. Ustazah Wiwi. Ustaz Najmuddin. Sana ya, tapi kan nggak di asrama. Ya. Kemudian ada Ustazah Putri. Mufliha. Ustazah Putri, istrinya sekarang menjadi siapa sih? Zuli Kromi. Ustaz Zuli Kromi. Kemudian ada Ustazah Mufliha. Sumiarti. Dan ada Ustazah Sumiarti. Iya. Yang jadi musyrif itu Ustazah Sumi. Ustazah Sumiarti dan Ustazah Mufliha. berarti ada 4 ya Ustazah. Ada 3 lah. 4 ustazah, Itu termasuk ustazah. Ustazah Putri. Ustazah Putri cuma 1 bulan. Kan baru tamat SMA pada saat itu. Oh, itu bulannya. Jadi kalau boleh tahu ya, apa kenangan yang masih terngiang-ngiang di pikiran ya, mungkin dengan kawan, dengan musyrif, dengan guru, itu kenangan apa tuh yang bersama lah, silakan salah satu yang mau menyampaikan kenangan yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang, mungkin gokil, dari gokil lucunya atau yang menyedihkan. Kalau angkatan pertama nih sih kenangan semua, Ustaz. Kenangan semua ya. Kami ketika masih di perumahan itu, kalau hujan nggak sekolah. Iya. Berarti lokal tuh sekalian di Enggak, kalau lokal di sini kami Oh, harus sama. jalan dari sana ke sini gitu. Oh. Jadi kalau hujan nggak sekolah. Kalau kami lagi kelihatannya malas, kami diajak jalan-jalan keluar. Pakai pick up atau mobil L300. EKD. Dulu mobil EKD yang putih. Oh, putih, ya. Itu masih muat semua santri itu masuk ke dalam. 24 orang, 25 orang masuk ke dalam satu mobil itu. Bawa jalan-jalan ke sungai, bawa ke kebun durian gitu. Malas jalan, Sabtu jalan. Jadi isinya kenangan dan main-main aja gitu. Ya, bahkan saya ingat kelas 1 SMP itu saking kami nggak peduli belajar, mungkin saya lihat yang ranking 1 itu Furqon Oh, yang di Batam. yang di Batam itu rata-rata rapornya itu cuma 8,4. 8,4. Ya. Itu yang termasuk paling pintar. Itu yang paling juara ranking 1. Ya kan, saya ingat saya ranking 4 7,9. Ya kan? Karena nggak ada penting belajar, main. Udah masuk kelas 2 udah nampak harus belajar baru masuk fokus belajar jadi 9, sekian rata-rata rapornya. Nah, Tadi pada zaman itu lokal udah dipisah ya sama apa? jelas. Biasanya kan ada yang lokal, biasanya angkatan pertama tuh masih digabung lokal. Enggak. Jadi emang udah dipisah ya? Sudah dipisah. Satu-satunya lokal yang pernah digabung itu lokal IPA. Itu pun pakai hijab. Itu pun pakai hijab. Oh, ada jumlah. Ya. Jumlahnya sedikit ya? Bukan jumlah ikhwannya sedikit. Oh, jumlah ikhwan. Iya. Di IPA sedikit. Ya, akhwatnya banyak. Ikhwan cuma 4 orang aja. 4 orang. Berarti antum Saya, Furqon, Khas. Irhas dan Nurlianto. 4 orang ya? 4 orang. IPS waktu itu ada? IPS nggak ada. Agama. Kan? Agama, IPA dan agama. IPA yang fokus dunia kan, hatinya agama Allah. Ya berarti memang banyak kenangan ya bagi angkatan pertama. Lalu untuk kenangan bersama salah satu mungkin ustadz atau guru tuh yang paling berkesan termasuk satu hari, siapa yang guru atau ustadz yang mungkin memberikan nasihat yang sampai sekarang masih diingat? Coba yang lain dulu lah kayaknya. Oh, Sasakir. Saya sakir dulu. Mungkin memiliki pengalaman lucu dengan beliau atau Semua guru saya itu sudah saya anggap macam ayah angkat saya. Ustaz. Allah. masih ingat nama-namanya? Ustaz? Masih semua. Ustaz. Ada berapa? Apa Ustaz? Kalau nama-nama banyak Ustaz. Habis waktu kita. Oh, Ustaz. Iya. Berarti masih sering komunikasi. Komunikasi, insya Allah doa saya sebagai santri nggak pernah lepas untuk orang tua, untuk Masya orang tua angkat saya, guru-guru saya. Karena mereka lah kita paham agama dengan wasilah mereka Ustaz. Dan kalau tak salah saya pernah dengar salah satu yang membuat antum ke Maroko itu Ustaz Fauzi Hayat. Fauzi Hayat banyak Ustaz, Fajriansah. Semua yang di BS membuat saya sana. Ustaz. Itu cuma antum satu-satunya yang ke Maroko. Satu-satunya yang Allah berikan kesempatan, alhamdulillah. Ustaz. Setelahnya bukan ada lagi ya. Setelahnya belum ada Ustaz. Sekarang ada ya. Karena kan kuota Maroko agak terbatas sedikit Ustaz. Kalau antum yang jalur kemana juga ya? Jalur kemana Ustaz? Yang tes duit. Berarti emang rezeki antum diterima ya. Ha. Masya Allah. Cuma itulah kan pengalaman paling berkesan, hampir mati di pondok Ustaz. Di sini yang Di di Patok tadi ya. Patok Kobra. Kobra. Alhamdulillah di rumah sakitnya tuh ada serumnya, kalau enggak udah lewat. Itu Syahid pertama di BS aturannya. Allah. itu gimana sih dan aku bisa terpatok? May Orang yang lasa. enggak Ustaz. May yuridillah bil khairan yusib minhu, hadis Abi Hurairah. An Abi Hurairah.
Jadi Allah itu ingin saya jadi orang yang sabar. Tidak seperti mungkin kawan-kawan saya kan kalau dipatok mungkin mereka kufur. Ustaz. Kalau saya Allah berikan kesabaran. Kalau Bagiril dipatok bisa jadi beliau pindah langsung dari pondok IBS. Anda boleh ceritakan versi asli ya nggak sih? Gimana beliau ini dipatok ular gitu? Tidak, jangan. Tapi yang jelas itu di bulan yang berkah. Dengan Bulan Ramadan. Fi syahril Ramadan. Tadi langsung dibawa rumah sakit tuh. Bawa rumah sakit langsung pakai Honda Astrea hitam kan? Hitam. Ustadz Khairuddin, saya utang nyawa sama beliau tuh Ustadz. Itu sempat ada kepikiran ini kayaknya lewat. Pasti Ustadz. Itu kalau dipatoknya nggak sakit, santai kalau dipatok kobra. Patok 10 kobra nggak apa Ustadz. Racunnya tuh Ustadz. Racunnya itu Ustad apa? hampir bahas racun gitu. Hah? Silakan. Jadi gini, Sarofik. Jadi memang unik di IBS itu awal-awal tuh memang sekelilingnya hutan ya. Hutan. Boleh dikatakan kami itu sekolah rasa-rasa di kebun binatang gitu. Monyet. Karena memang Masih ada sekarang tuh kan? antum Kalau dulu saat suara singa mengaum sampai ke sini. antum tahu singa yang di Kita Kasabulin samperin, tuh? mengaum dia sampai ke IBS karena masih hutan semua. Kalau sekarang udah Sekarang udah- terhalang tembok-tembok ya kan. Antum tahu tringgiling? Oh, tahu. Ring yang putar-putar tuh. Itu kita nemu juga tuh. Nangkap malah. Sangat sering kalau tergiling. Babi lewat kami lagi belajar. Anjir ada juga. Ya. Kemudian yang paling sering tuh siamang ya, hitam-hitam tuh apa monyet. Antum bayangkan kita lagi belajar nih di tengah hari, ya, lagi di saung, tengah-tengah itu lewat siamang itu main. Antum tahu kalong? Oh tahu relawan kan? Kelelawar. Itu kalau pagi dia terbang berjamaah, sore dia balik, gitu. Lintasannya ya. Iya. Kemudian elang. Ana masih ingat ustaz-ustaz melihara apa namanya tuh kelinci, ada melihara ayam. Itu makin hari makin berkurang. Kenapa? Kalau nak dimakan ular, kalau nak dibiawak atau sama burung elang ditangkap. Kelinci itu ya? Iya, kelinci atau ayam lah pokoknya. Jadi masya Allah memang perjuangan San, perjuangan. Cuman nikmat. Kenapa Anda bilang nikmat? Antum bayangkan lah, kita tuh oleh para ustaz-ustaz dimotivasi bagaimana membayangkan IBS ini ke depannya. Gitu. Dan kita dimotivasi betul, kita ini sebagai nanti yang akan memberi peradaban dunia apa segala macam. Kemudian terutama kiai kita, Kiai Misran Agus Mar ya, beliau tuh mempunyai mimpi-mimpi besar itu dan memberikan motivasi terus. Bayangkan pagi-pagi 6.15 itu rumah udah kunci ya, rumah kunci, kita berangkat bawa tas, bawa anduk, bawa sabun mandinya di Mandi. pondok. Pondok. Karena Genset. sanitasi apa septic tank yang ada di sana itu nggak mumpuni. Oh, Jadi yang kalau di kami mana tuh? mandi udah 2 orang udah penuh septic tanknya. Ya, Nah, sedangkan yang mau masih yang ngantri masih banyak kan. Ya Iya. udah, akhirnya kami harus mandi ke sini. Ya. Kalau yang udah telat-telat nih bawa seragam sekalian. Kalau ya cepat mandinya ya bisa balik lagi. Balik lagi, Ya. ganti baju ya. Ganti baju. kemudian ya kalau misalnya apa, waktu itu udah pindah ke Palestina, gedung Palestina. Berarti itu gedung pertama ya yang di Itu kedua. oh, kedua. Kedua. Yang pertama Anda yang- bilang kan Mesir tadi. Oh yang tadi ya. Yang Mesir. Oh, itu apa jadinya? Ya, akhwat. Di Palestina itu saya. Itu karena kita apa ya, masih belum jadi. Itu kan di depan Palestina banyak kayu-kayu. Nanti boleh ditampilkan fotonya itu. Itu kalau misalnya sudah nampak suntuk nggak belajar, udah kita suruh gotong royong. Ngapain? Pindahin kayu-kayu di depan Palestina tuh ke belakang. Kemudian batu bata dinaikkan ke atas. Karena masih ingat Ustaz Syakir tuh megang talinya tuh. Kalau bisa dicari itu ada foto legend kan? Iya. Ustadz Magil dan Ustadz Dayat itu dorong gerobak. Ada juga Ustadz Syakir dorong gerobak. Itu ditampilkan dulu tuh. Itu legend sekali fotonya itu. Ada Kalau yang paling legend. fundraising ada itu bahan foto ya. Iya, fotonya di mana-mana kalau misalnya ada foto infak kan. Masya Allah. Nah, kalau Ustaz Zakir ada cerita lagi selain cerita Cerita banyak kita mau cerita. Mau cerita apa Ustaz? Satu apanya? Dari awal sampai kami tamat pondok tuh semua bisa jadi cerita tuh Ustaz. Antum tahu nggak? Yang bangun masjid tengah santri, alhamdulillah kami bangun Ustaz, sama-sama kan. Gak pakai tukang Ustaz. Mas Yono sama siapa itu?
Panjul sama siapa itu potong kayu angkat ke sini Ustaz. Ini asrama yang 3 lantai di sini ya. Tunisia. Tunisia itu Lantai kedua. lantai keduanya yang ngecor angkatan pertama. Angkat. Sama adiknya juga. Ya, ada sama adik-adiknya juga. Ya, Itu kan, gantian. mereka nggak dibolehkan sebenarnya, Betul, sukarela, ya kan. Daripada masuk belajar, mending bantu itu ya kan. Malas belajar kan? Jadi estafet itu sama di tangga-tangga tuh berdiri opor-opor. Peran ya. Termasuk masjid. Cor masjid Ya, ngejar yang masjid. kita namakan Wali Songo. Yang dulu atapnya Rumbia. rumbia, tiangnya kayu-kayu. Hujan bocor. Masya Allah. Kalau hujan masuk air ya, nggak jadi sholat di masjid, sholat di asrama gitu.